Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan laboratorium fisika sekolah 2 kita, dimana hari ini kita akan bahas tentang kit magnet. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan mengeksplor alat-alat dalam kit magnet. Sebenarnya kit magnet ini nyatu dengan kit listrik, cuman pada pembelajarannya kita pisahkan, yaitu minggu sebelumnya kita bahas kit listrik dan hari ini kita bahas tentang kit magnetnya. Dan capaian pembelajaran kita masih sama, yaitu mahasiswa mampu mengeksplorasi kit listrik dan magnet untuk kegiatan praktikum fisika di SMA, dan mahasiswa mampu nantinya mengembangkan lembar kerja praktikum pada materi listrik dan magnet sebagai panduan kegiatan praktikum fisika di SMA. Dimana fokus hari ini itu untuk mengembangkan LKS kemagnetan. Ini table of content-nya, yaitu kita akan mengeksplor alat dalam kit magnet, simulasi praktikum magnet nanti, dan tugas menyusun LKS eksperimen magnet. Untuk eksplorasi sebenarnya tidak berbeda atau sama saja dengan eksplorasi kit listrik minggu kemarin. Jadi ini sudah saya jelaskan minggu kemarin apa-apa saja alat yang ada, dan ini adalah alat-alat yang ada pada kit listrik dan magnet tersebut. Ini bagian layer bawahnya, ini di alat-alatnya. Dan topik percobaannya masih sama ya. Ini kalau kita melakukan praktikum secara langsung menggunakan kit, ini ada beberapa yang dapat kita uji cobakan. Dan untuk hari ini simulasi praktikum materi kemagnetan yang akan kita lakukan yaitu tentang praktikum pembuktian hukum Faraday, di mana nanti tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati simpangan jarum voltmeter akibat medan magnet yang berubah-ubah dan menganalisis perubahan simpangan jarum voltmeter saat magnet batang utara atau selatan didekatkan atau dijauhkan dari kumparan. Jadi nanti kita menggunakan menggunakan pad lagi. Jadi untuk simulasi praktikum kemagnetan itu hanya ada satu judul yang disarankan, yaitu pembuktian hukum Faraday, karena hanya ini saja yang cocok untuk dilakukan percobaan. Berbeda dengan percobaan-percobaan sebelumnya, yaitu menggunakan data kuantitatif. Hari ini kita untuk percobaan kemagnetan ini kita tidak menggunakan data kuantitatif, tapi nanti data yang dihasilkan adalah data kualitatif nantinya. Jadi tidak ada perhitungan dalam bentuk angka hari ini, jadi cuma menganalisis saja. Ini software yang dibutuhkan sama kayak minggu kemarin. Dan ini untuk tugasnya, yaitu tugas yang kelima, kita akan menyusun LKS eksperimen magnet, dimana nanti teman-teman diminta untuk menyusun LKS praktikum materi kemagnetan fisika SMA, sebagaimana pilihan judul yang telah disarankan, yaitu tadi ya, pembuktian hukum Faraday. Dan LKS yang disusun kali ini adalah LKS inquiry, dengan komponen LKS itu terdiri dari tujuan, kemudian pertanyaan arahan yang menjadi dasar konsepnya nanti, kemudian hipotesisnya apa, variabel pengamatannya apa, alat dan bahan yang akan digunakan apa, rancangan metodenya bagaimana, tabel hasil pengamatannya seperti apa, pengolahan datanya bagaimana, dan kesimpulannya seperti apa. Ini komponen-komponen yang harus ada di dalam LKS-nya. Berbeda dengan LKS yang sebelumnya yang dimulai dari judul, kemudian ada KI, KD, dan petunjuk penggunaan LKS. Itu kan kalau kita menggunakan struktur LKS yang dari Kemendikbud. Nah, hari ini kita akan menyusun LKS inquiry yang terdiri dari ini saja nanti komponen yang ada di dalam LKS-nya. Kemudian untuk laporan praktikum yang teman-teman susun, di sini kan dia bilang membuat laporan praktikum mengikuti LKS yang telah disusun. Karena komponen LKS-nya terdiri dari ini, jadi nanti laporannya pun terdiri dari komponen-komponen ini saja. Jadi minggu ini laporan yang dibuat itu lebih ke kunci jawaban dari LKS yang telah disusun. Jadi misalnya kalau di LKS-nya nanti rancangan metodenya seperti apa, ya udah teman-teman nanti jawab rancangan metodenya seperti apa, kemudian
tabel hasil pengamatannya gimana, dan pengolahan datanya gimana. Jadi itu nanti laporannya mengikuti komponen dari LKS yang disusun. Untuk pengumpulan tugasnya, kita kumpulkan hari Rabu 16 Maret pukul 23.59. Itu yang dikumpulkan LKS plus dengan laporannya. Jadi kalau minggu kemarin LKS-nya dulu baru laporan, untuk minggu ini LKS dan laporan dapat dikumpulkan di hari yang sama dan di jam yang sama. Oke, itu untuk tugas minggu ini. Sebelum saya akhiri, saya akan perlihatkan terlebih dahulu bentuk simulasi yang akan teman-teman gunakan nantinya, yaitu simulasi tentang hukum Faraday-nya seperti apa. Jadi ini nanti simulasi yang akan teman-teman gunakan. Di sini dapat diakses langsung di pad-nya dengan mengklik link yang ada di PPT atau nanti di searching sendiri. Dan di sini ada topik-topik apa saja yang dapat kita pelajari dari hukum Faraday ini, yaitu ada tentang hukum Faraday, medan magnet, dan magnet. Nah, ini nanti seperti ini bentuknya, dimana di sini terdiri dari satu lampu, dan di sini ada sebuah kumparan dengan lilitan kawat, dan lilitan kawatnya ada dua ya, ada dengan 4 lilitan, dan di sini ada dengan 2 lilitan. Jadi ada 2 lilitan dan ada 4 lilitan. Kemudian di sini juga ada magnet dengan kutub utara dan selatan, atau nanti kalau mau dirubah kutubnya bisa mengklik ini, jadi bisa dibolak-balik kutubnya. Kemudian teman-teman dapat mengaktifkan garis-garis medannya nanti. Nah, ini garis-garis medan, dimana nanti kalau semakin rapat garis medannya, maka medannya semakin kuat, dan kalau semakin jarang garisnya atau semakin renggang, berarti medannya semakin kecil. Nanti bisa dirubah ya kutubnya. Kemudian untuk mengaktifkan voltmeternya, dapat teman-teman klik di sini ada voltmeter. Berdasarkan tujuan dari percobaan tadi, di sini nanti kita akan melihat bagaimana nyala terangnya lampu ketika magnetnya kita gerakkan ke dalam kumparan nanti. Jadi nanti teman-teman dapat menginstruksikan di dalam LKS-nya tentang bagaimana pengaruh gerakan magnet terhadap nyala terangnya lampu, kemudian bagaimana pengaruh jumlah kumparan, nantinya ada jumlah lilitan kumparan nantinya terhadap nyala terang lampu juga. Kemudian kita juga dapat melihat nantinya arah simpangan dari tegangannya kemana, apakah tegangan yang dihasilkan positif atau negatif. Maksudnya itu ketika kita masukkan magnetnya ke dalam kumparannya atau ke dalam lilitan kawatnya, kita dapat memperhatikan tegangan yang dihasilkan tegangan positif atau negatif gitu. Kemudian kalau kita balik kutubnya, tegangan yang dihasilkan positif atau negatif. Kemudian kita juga bisa melihat kalau kita masukkan ke sini dengan perlahan, nyala lampunya gimana, kalau cepat gimana. Nah, itu nanti yang dapat teman-teman instruksikan di dalam LKS yang akan dibuat sesuai dengan tujuan yang sudah dikasih di PPT tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi selamat menyusun LKS dan laporannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nantinya dapat kita diskusikan di forum diskusi di grup Telegramnya. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.